bener emang lagi udah habis dilempar ternyata ya itu bang, pakai bangku ya. Nah saya mencoba menjauhkan si Diani ini dari mobilnya. Dia pun tetap menyerang saya juga, tidak mau. Akhirnya saya bilang, ini ya Mas Alif, ini mobilnya orang. Agenda kita hari ini seperti yang teman-teman lihat, ada ramai ya di sini ya. Ada berarti ada satu di belakang saya, ada 4 orang security, ada karyawan Ibu Cintami, ada anaknya Ibu Cintami, Alif dan Ibu Cintami serta saya. Beliau-beliau ini adalah yang terlibat saat kejadian yang dibilangnya penganiayaan. Nah, oleh karena itu kami mendengar berita yang beredar itu tidak sesuai dengan faktanya. Makanya setelah mendengar semua berita yang tayang, hari ini kami bermaksud meluruskan kejadian tersebut. Ya kalau saya jelas membantah, karena emang di hari kejadian itu semua ya yang dikatakan oleh Diani banyak yang tidak sesuai, sudah pasti. Di hari itu saya sedang kebetulan mau jenguk bapak saya. Ketika lagi saya mau jenguk, Diani sama Hugo datang. Nggak lama kemudian ibu saya datang. Nah, saya mendengarkan lah di situ. Ya mungkin kan mau ngasih nasihat baik ya sebelum berpisah gitu ya. Dari situ respon dari Dianinya juga kebanyakan lebih ngelawan sih ya, lebih membantah gitu, kayak tidak terima. Sehingga mungkin ibu saya juga udah capek ya ngadepinnya. Nggak, mama cuma mau nyampein itu aja satu, tapi terus dia langsung ini, jadi maksud tante saya nggak benar gitu, sampai gitu. Ya sampai mungkin bawa-bawa mau jual ginjal di mana kayak seperti itu. Menurut saya sih tidak wajar, tidak pantas ya. Ketika ibu saya turun, tiba-tiba kebetulan emang ada gelas jar gitu di meja saya ya. Bukan vas bunga ya? Bukan vas bunga. Ruang tamu ya, meja luar Iya, ruang tamu. saya nggak punya vas bunga, mungkin ada di ruang meja makan vas bunga. Itu dipukul sehingga dipukul sehingga juga kena kakinya si Hugo juga. Belingnya kena kaki Hugo. Serpihan belingnya kena kakinya Hugo. Lalu ya saya kasih tahu kenapa harus dipecahin, kenapa mecahin barang saya. Tapi saya nggak terlalu ngegubrisin, jadi saya langsung ambil sapu, saya nyapu. Di situ saya diem karena mungkin kondisinya lagi emosional banget dianya, jadi saya diem, udah saya sapu. Nggak lama bapak-bapak security datang. Nah ketika bapak-bapak ini datang, ya saya masih terus nyapu, tiba-tiba kayak dia nyariin ibu saya, ibu, nyokap lo mana? Saya bilang, ya kan ke bawah, kan udah turun ke bawah. Mana? Pas saya bilang, ya kamu pikir dong pakai otak, kalau misalkan ibu saya tuh males sama kamu, udah digituin sama kamu gitu kan. Otak saya mana? Saya bilang, ya otak kamu didengkul kali mungkin ya, saya bilang. Udah saya nyapu segala macem, tapi saya bilang, Dek tolong packingin barang, tolong turun baik-baik, ditarik juga dipegang juga sama Pak Security, kamu ayo turun gitu. Nggak mau, siapa kamu gitu, saya nggak mau pergi gitu. Saya bilang, kenapa jadi drama banget ya gitu, yang harusnya baik-baik aja gitu kan. Udah saya bilang, Dek saya hitung ya sampai 3, kalau kamu nggak turun terpaksa kita harus mengangkat gitu. Saya hitung 1, 2, 3, tapi kayak masih menantang dengan dagunya naik ke atas 3 cm gitu ya. Kalau gua nggak mau pergi, lu mau apa? Iya gitu, kayak nantang gitu. Kalau saya nggak mau pergi mau apa? Saya bilang, wah ini agak ya terganggu ya kayaknya ini orang. Udah gitu udah saya angkat, kebetulan saya ngangkat itu di paha. Saya angkat di paha pelan-pelan, tapi ketika saya angkat kena benturan dari sikut. Saya ke sikut, kena sini, terlepas lah.
Nah, kebetulan tuh deket tangga banget, jadi dia kayak mau kepleset ke tangga. Tapi bukan jatuh ngelinding seperti yang dia Enggak. bilang ya, enggak. Nggak ada. Terus udah gitu dia balik ke saya karena saya refleks masih kesakitan, kedorong sama saya. Tapi ada salah satu bapak security yang deket saya emang megangin gitu. Terus saya turun, Megangin siapa? Megangin dia. megangin Diani. Berarti dia nggak jatuh ya waktu Nggak kedorong gitu jatuh. ya. Udah diturun ke deket tangga, saya naik lagi ke atas. Dia sama satpam. Saya nyapu lagi kan, segala macam. Saya bilang ke Hugo, ini temennya kayak gini Go yang kamu pengen dekat gitu. Ya maaf Liv, dia juga sebenarnya juga nggak enak hati di situ. Udah nggak lama saya udah bersihin kacanya, saya turun ke bawah ke lantai 1. Kemudian ibu saya bilang, itu mobil kamu kayaknya dihancur-hancurin deh sama dirusak-rusakin deh. Dia bilang, Tendang, dipukul. ya saya kaget kan, saya bilang itu juga ada mobil baru. Saya turun ke bawah, benar emang lagi udah habis dilempar ternyata ya itu pakai bangku ya. Cuman saya nggak lihat kejadiannya itu dia lemparnya seperti apa gitu. Nah saya mencoba menjauhkan si Diani ini dari mobilnya. Ya udah jadinya saya pisahin udah segala macem. Dia pun tetap menyerang saya juga, tidak mau. Akhirnya saya bilang, Dek kamu pergi udah sama Yugo segala macem. Udah kebetulan ibu saya lagi di balkon, Alif masuk gitu. Ya karena saya takutnya kelepasan, saya cabut aja gitu kan. Saya masuk, Mbak Nunung lagi pintu dikunci, ya kan, dikunci, digembok. Ya udah packingin barangnya. Ya udah saya packingin barangnya bertiga, saya ya kan Nunung. Saya nggak lama udah saya taruh. Beberapa kali saya taruh, si dia teriak-teriak depan pintu, itu mobil lo gue hancurin. Ya udah terserah, kalau mau dihancurin kan di asuransi, saya bilang. Saya masuk lagi ke dalam, saya keluarin lagi, pagar lagi dikoyak-koyak, terus udah gitu paralon dikoyak-koyak. Ya cuman kan mungkin karena nggak kuat, ya saya pikir ya udahlah ya gitu. Saya naik lagi ke atas, udah gitu, saya nggak ngeliat dia lagi abis itu. Sebenarnya tuh saya tuh dari awal juga hanya bersyukur bahwa dia sudah tidak ada di rumah. Paling tidak saya agak bisa tidur nyaman. Karena saya terus terang kalau dia pergi malam itu saya terus terang suka deg-degan. Saya suka kayak deg-degan malam-malam kebangun gitu. Aduh, saya karena ngelihat gaya hidupnya kayak begitu, colong matanya hitam, terus kalau diajak ngomong juga gitu. Dan apa ya, saya takut aja. Paling nggak saya tuh cuman pengen dia pergi dari sini. Maka itu waktu saya tahu mobil saya rusak, waktu Bu Yasmin bilang lapor aja, nggak bisa nih, ini lumayan. Kalau pengerusakan, satpam juga bilang 3 kali dilemparnya, bukan cuma sekali, lapor aja. Saya bilang udahlah nggak usah. Saya sebenarnya nggak mau memperpanjang ini, nggak mau mempermasalahkan sebenarnya ya. Sebenarnya dari awal kalau saya mau lapor bisa. Kan yang toples yang dipecahin juga toples saya. Mobil saya juga yang dipecahin. Saya kurang baik apa? Saya marah nggak pernah. Saya kalau ngomong sama dia sayang, sini sayang. Gimana ya? Saya sama anak-anak emang begitu sih. Jadi saya nggak pernah marah, nggak pernah. Tapi barang saya dirusakin. Tapi ya sudahlah, yang sudah nggak bakalan bisa ganti juga. Kan dia nggak punya uang gitu. Nah, dari saya seputaran yang berhubungan dengan hukum seperti itu. Satu lagi saya mau tekanin di sini bahwa sebagai warga negara yang baik, kami akan mengikuti prosedur hukum. Karena sudah adanya laporan terhadap klien saya, maka klien saya akan mengikuti prosedur hukum. Nah, di sini saya benar-benar mau tekanin bahwa kami sebagai yang terlapor, kami juga ingin menjalani pemeriksaan ini serinci-rincinya sampai bisa terbukti atau terpenuhi atau tidak unsur penganiayaannya ini. Nah, kalau ternyata tidak terbukti, maka kami akan melaporkan balik dengan dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik.